Salam jumpa kembali para pendidik seluruh tanah air. Kali ini kita akan bicara mengenai media sosial. Kenapa kita perlu berbicara mengenai keberadaan media sosial terutama dalam konteks pendidikan? Karena berbicara terkait generasi sekarang, terutama generasi Z, Alpha, Beta, tentu saja tidak lepas dari bicara mengenai dunia mereka. Dan media sosial sudah merupakan bagian tidak terpisahkan dari dunia mereka. Penggunaan Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya adalah bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa anak-anak sekarang itu dididik di 4 dunia. Dunia keluarga, dunia sekolah, dunia masyarakat, dan di dunia maya. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin kita bisa memanfaatkan media sosial untuk proses pendidikan atau pembelajaran di sekolah? Jawabannya tentu saja bisa, sejauh kita sebagai pendidik, sebagai guru bisa merancangnya agar keberadaan media sosial memberikan manfaat yang besar, bukan justru mengganggu proses pembelajaran itu sendiri. Mari kita bicara hal-hal yang positif terlebih dahulu. Media sosial sengaja dibuat adalah untuk para individu-individu di zaman modern ini saling berkomunikasi, saling berinteraksi, saling berkolaborasi, saling berkoordinasi satu dengan yang lain. Nah, dengan adanya media sosial tentu saja guru, peserta didik bisa berkomunikasi kapan saja tanpa harus takut batasan ruang dan waktu. Tentu saja ini sangat membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena mereka dapat menghubungi, berinteraksi dengan pendidiknya kapan saja dan dari mana saja. Yang kedua, media sosial banyak dipergunakan untuk berbagi ilmu. Kita lihat bagaimana guru-guru hebat, profesor-profesor hebat, praktisi-praktisi hebat, sharing mengenai ilmu yang dimilikinya ke seluruh dunia tanpa kecuali. Dengan menggunakan YouTube, TikTok, kita bisa mendapatkan ilmu yang harganya dulu itu mahal sekali secara cuma-cuma sekarang. Asalkan kita tahu channel yang tepat dan cara mencarinya. Saya beberapa kali mengatakan kepada para siswa saya, jika Anda mengalami kesulitan memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru Anda, jangan menyerah. Coba browsing di internet. Siapa tahu ada guru-guru lain di luar sana yang sudah merekam caranya atau merekam mengenai konten pembelajaran yang kita tidak kuasai, dan ternyata cara dia mendelivernya atau mengajarnya jauh lebih cocok untuk diri saya sehingga saya bisa lebih mengerti dibandingkan guru saya yang ada di kelas. Tentu saja ini mendatangkan benefit juga. Benefit lainnya lagi adalah bagaimana kita bisa membuat materi pembelajaran menjadi menyenangkan. Bayangkan jika seorang guru memberikan kesempatan bagi seluruh peserta didiknya untuk membuat video 2 menit, 3 menit, di mana mereka masing-masing menerangkan suatu konsep ilmu. Itu pasti anak-anak akan senang, mereka akan belajar sendiri, dan nanti akan mencoba membuat video yang bagus. Kenapa? Karena teman-teman lain akan belajar dari sana dan melihat karya mereka. Wah, anak-anak zaman sekarang tuh kreatif-kreatif kok, asalkan mereka diberikan kesempatan untuk menciptakan sesuatu. Manfaat lain adalah kita tahu bahwa media sosial itu merupakan suatu jejaring. Ya, media sosial jejaring di mana jaringannya itu tergantung dari apa? Dari biasanya kesamaan ide, kesamaan hobi, kesamaan misi pribadi dari orang-orang yang berkumpul. Artinya, kita bisa menjadi komunitas dari media sosial yang khusus menekuni karir sebagai guru. Kita bisa bergabung di media sosial yang khusus menekuni karir sebagai kepala sekolah. Bahkan peserta didik bisa juga ikut aktif dalam komunitas-komunitas virtual yang berkaitan dengan
fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Di situ mereka saling berbagi ilmu, di sana mereka saling bertukar pikiran yang secara tidak sadar sebenarnya mereka sudah melakukan proses belajar yang menarik dan menyenangkan. Kalau kita gali terus pasti banyak sekali manfaatnya. Nah sekarang mari kita bicara mengenai risiko negatifnya. Nah risiko negatifnya adalah ketika sang guru tidak memberikan tujuan yang jelas atau tidak tepat memposisikan media sosial. Bisa-bisa bukan alih-alih peserta didiknya belajar di situ, tapi malah terdistraksi atau terganggu proses pembelajaran. Mereka malah gosip, mereka malah ngomongin hal-hal yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam mengintegrasikan posisi media sosial dalam proses pembelajaran menjadi sangat penting. Nah, bagaimana guru bisa mengintegrasikannya? Nah, tanpa menghilangkan kendali di kelas. Ini ada pertanyaan yang baik sekali. Ya. Nah tadi itu, katakanlah satu semester ada 14 kali pertemuan. Di dalam kelas ada 28 siswa. Saya pernah melakukan cara seperti ini. Setiap pertemuan yang akan menjelaskan mengenai konten pembelajaran adalah 2 orang siswa. Dan mereka bergilir terus sampai hari terakhir. Guru sebagai fasilitator akan membuat atau akan mengendalikan kelas itu supaya berjalan dengan tertib. Saya sungguh terkejut ketika 2 siswa yang setiap pertemuannya harus sharing itu berhasil membuat presentasi yang menarik, menakjubkan, tidak hanya berbasis teks, tapi juga mereka sediakan multimedia, animasi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, selain anak-anak menunggu kapan giliran mereka, mereka mempersiapkan dengan baik. Mempersiapkan itu kan artinya belajar. Dan mereka juga belajar mendengarkan karya dari teman-teman yang lain. Semuanya itu bisa mereka lakukan karena mereka adalah bagian dari komunitas yang ada di media sosial. Nah, hal kedua lain yang juga berbahaya terkait dengan misinformasi atau disinformasi. Banyak sekali hoax yang ada di media sosial. Atau banyak sekali hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu, peserta didik harus kita lengkapi pula dengan cara memfilter mana informasi yang berkualitas, mana yang tidak. Harus bisa ngecek mana yang benar, mana yang salah. Literasi dalam menggunakan media sosial harus kita tanamkan dan kita jalankan di dalam satuan pendidikan. Oke. Nah, apalagi dampak negatifnya? Oh iya, yang paling banyak dibicarakan masalah jangan-jangan nanti dengan media sosial yang mengerjakan tugas orang lain. Yang mengerjakan tugas adalah pihak lain gitu ya. Nah di sini sekali lagi sangat tergantung dari kemampuan guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang otentik. Sebagai contoh, apa yang membuat mereka tidak bisa menyerahkan pekerjaan itu kepada orang lain? Ya mudah saja, misalnya mereka diminta untuk belajar gerak parabola, di mana mereka yang suka main bola, main futsal, disuruh menendang bola dengan kekuatan yang beda-beda, kejauhan yang berbeda-beda, dan sudut yang berbeda-beda. Pada saat mereka menendang, Anda minta buktinya berupa video dari tendangan mereka. Nah, dari situ tentu saja dia tidak bisa menyerahkannya ke orang lain kan? Nah, silakan dia menggunakan tools apa saja. Jadi teman-teman sekalian, para guru dan para pendidik, kreativitas kita, inovasi kita sebagai guru sangat diperlukan dalam konteks ini. Dan yang terakhir juga kita lihat bagaimana media sosial itu semakin berkembang dan semakin terintegrasi dengan berbagai aplikasi-aplikasi modern. Ada media sosial yang sudah dihubungkan dengan berbagai aplikasi artificial intelligence. Anda bisa membuat materi presentasi yang dengan cara cepat, Anda bisa membuat materi pembelajaran menjadi menarik, ya. Bahkan ada beberapa guru yang memanfaatkan media sosial itu sebagai media bagi orang-orang melakukan pekerjaan berkelompok. Ada satu sekolah yang memberanikan diri untuk bekerja sama dengan sekolah dari negara lain.
di mana siswanya dengan negara itu sering berkolaborasi lewat media sosial. Apa yang dipelajari? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan bukan bahasa resmi di Indonesia. Di negara yang bersangkutan juga bahasa Inggris bukan bahasa resmi. Akhirnya kedua guru bahasa Inggris dari dua sekolah negara yang berbeda saling bekerja sama, di mana siswa-siswa mereka melalui media sosial diminta untuk berinteraksi. Alhasil anak-anak didik di Indonesia sangat senang sekali karena punya teman-teman dari Eropa Timur yang level bahasa Inggrisnya sama. Mereka menjadi giat belajar dan kemudian berlanjut menjadi teman dan saling sharing berbagai ide lewat media sosial. Saudara-saudara sekalian, the sky is the limit. Batasan ini semua adalah tergantung dari kreativitas kita. Yang pasti adalah media sosial tersedia untuk membantu manusia melakukan komunikasi, interaksi, kolaborasi, transaksi, dan koordinasi. Selamat memanfaatkan media sosial untuk proses pembelajaran yang Anda ampu. Terima kasih.